Hai, dan mungkin di video ini agak sedikit berbeda karena yang biasanya aku isi episode ini dengan puisi. Tapi kali ini aku mau cerita tentang ya ini mungkin pikiran randomku aja ya di malam hari, yaitu tentang jangan jahat sama diri sendiri. Akhir-akhir ini aku sering dapat pertanyaan itu, baik itu dari diri sendiri maupun dari orang lain, yang mana kadang lagi ngobrol sama temen, terus aku tuh tipe orang yang banyak ngedengerin sih, lebih banyak apa ya, ngasih solusi, bahkan bisa dibilang nggak pernah gitu. Solusi apa yang mau aku kasih gitu. Ya udah, jadi aku cukup dengerin dia ngobrol, keluh kesahnya apa gitu. Ini dari sekian banyak orang yang aku ajak ngobrol, aku bisa narik kesimpulan bahwasanya kayak banyak dari kita tuh jahat sama diri sendiri. Ya termasuk aku. Ada kalanya kita berhak untuk mengekspresikan diri ini mau seperti apa, mau mengikuti suasana hati maunya gimana gitu. Yang jadi masalah kadang ketika kita sedih, entah kenapa langsung tiba-tiba teringat ada statement tentang sedih itu. Karena sedih itu tanda dari sebuah kelemahan. Sedih itu cupu. Sedih itu hal yang buruk. Dulu aku diajarkan di sekolah untuk menjadi seseorang yang tangguh. Jangan cengeng. Pokoknya harus kuat. Sampai pada aku dewasa, sebenarnya agak geli sih kalau misalnya ngomong aku tuh udah beranjak dewasa gitu. Karena bagiku belum pantas. Ada hal-hal yang masih timpang gitu. Ya, gitu sih. Ngadepin ini aja masih apa ya? Kalau dalam bahasanya itu masih gelabakan. Gitu lah. Yang ngomongin tentang kesedihan ataupun cengeng, dan dulu aku diajarkan untuk jadi kuat dan gak cengeng. Tapi pada saat ini aku jadi seseorang yang perasa, dan kadang ngerasa sedih ketika ada hal-hal yang aku tuh belum mampu untuk meraih. Tapi aku harus meraih itu. Ujung-ujungnya kadang gak kuat gitu kan secara batin. Kayak ngerasa apa ya. Nah ini kadang momennya kayak jangan jahat sama diri sendiri. Ketika kita ngerasa batin kita gak kuat, kita paksakan untuk jadi kuat, lama-lama itu ngedrop gitu. Padahal ada yang bilang entah itu dari video-video yang kita konsumsi dari orang-orang yang ahli di bidangnya gitu kan, misalnya ahli di psikologi gitu. Situ bilang ya kalau misalnya hatimu pengennya apa gitu, ya udah dituruti aja gitu. Maksudnya kayak ya kalau nggak kuat, kalau mau sedih, kalau mau nangis, ya udah nggak apa-apa gitu, luapkan aja gitu.
Karena dia bilang gini, kau tau nggak, di rumah sakit jiwa itu paling banyak pasiennya itu laki-laki ketimbang perempuan gitu. Terus aku nanya kenapa gitu. Iya, karena laki-laki itu sangat sulit untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dan ada dogma yang bilang bahwasanya kalau laki-laki sedih, laki-laki nangis, laki-laki cengeng, itu lemah gitu, itu tuh pengecut, dan itu bukan laki-laki gitu. Itu dogma yang diterima banyak orang katanya gitu kan. Makanya di rumah sakit jiwa itu pasiennya kebanyakan laki-laki karena dia terus memendam rasa itu dan gak diluapkan, lama-lama menjadi stres katanya gitu. Seharusnya itu gak apa-apa mau nangis, mau ngerasa apa ya, gak kuat gitu, ya gak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya kita sedih ya jangan sedih banget, kalau kita bahagia jangan bahagia kali. Ya karena pada suatu waktu itu bakalan berubah. Kan hidup ini sebenarnya seimbang antara ada sedih, ada bahagia. Nah masalahnya aku dalam hal ini nggak melihat keseimbangan itu. Ya karena bagiku kayak, ya laki-laki itu harus kuat gitu, nggak boleh cengeng, dan kata nggak boleh gitu. Jadi ketika aku ngerasa sedih, ketika aku ngerasa cengeng, kayak oh ini bukan laki-laki nih, cengeng gitu. Cuman makin kesini aku makin ngerti bahwasanya justru laki-laki yang gentleman itu adalah laki-laki yang berani mengungkapkan perasaannya terhadap diri sendiri, bukan terhadap orang lain, bukan terhadap perempuan gitu. Nah masalahnya label untuk menjadi laki-laki yang gentleman itu adalah ketika laki-laki itu mengungkapkan perasaannya terhadap perempuan yang dia suka, dan dia ngomong terus terang bahwasanya aku tuh suka samamu dari lama, aku tuh pengen jadi pacarmu. Nah itu yang dikatakan gentleman. Tapi kalau bagiku itu bukan itu. Seseorang yang gentleman itu ya dia berani mengungkapkan perasaan dia untuk dirinya sendiri dalam hal kesedihan, dalam hal kekecewaan. Nah itu yang gentleman, laki-laki yang jujur sama diri sendiri, laki-laki yang nggak jahat sama dirinya sendiri. Karena ketika dia ngerasa nangis ya udah nangis aja gitu. Kayak apa ya, dia tahu bahwasanya kalau misalnya kesedihan itu jika dipendam dalam-dalam itu menyesakkan, sesak gitu di dada. Ternyata cara hidup laki-laki itu nggak seperti itu. Kan sering dibilang label laki-laki itu harus berani, kuat, tangguh gitu. Nah menurutku berani, kuat, tangguh itu ya kita ya sama diri kita sendiri dulu, kita taklukkan diri kita sendiri dulu, kita peka nggak terhadap perasaan kita peduli nggak sama diri sendiri, dan kita tetap kuat nggak menghadapin ini gitu. Ya cuman lambat laun
ketika aku udah nggak kuat lagi sama apa yang aku rasakan, ya akhirnya aku luapkan apa yang ada di hatiku sih. Ya mungkin awalnya kayak agak geli gitu kan, masa sedih gitu. Cuman efek yang ditimbulkan setelahnya itu kayak ngerasa plong, kayak ngerasa lega gitu. Karena dari awal aku punya prinsip kayak ya udah, kalau misalnya yang dirasakan saat ini sedih ya sedih gitu. Cuman ya kalau sedih ya jangan sedih kali gitu, kalau bahagia ya jangan bahagia kali gitu. Nah ketika sedih tuh berpikir kayak ya suatu saat nanti aku tuh bakalan bahagia, nggak kayak gini terus gitu. Nah itu benar, ketika aku udah meluapkan apa yang aku rasa dan itu udah habis gitu ya, plong gitu, kayak senyum lagi gitu. Padahal masih duduk di tempat yang sama, masih pakai baju yang sama, bahkan minum yang diambil tadi ketika kita sedih juga ya ini masih ada gitu, sisa setengahnya gitu. Dan setengahnya itu kita habiskan dengan perasaan yang bahagia. Tapi bener-bener plong sih, kayak ada energi baru yang masuk. Itu tuh kayak pengalaman spiritual. Dan aku baru tahu ternyata selama ini tuh aku jahat sama diriku sendiri. Aku gak nurut apa yang dia minta, padahal kan air mata itu diciptakan untuk mengekspresikan perasaan, dan aku tidak menggunakan itu. Teruntuk diriku sendiri, maaf. Mungkin aku sudah keterlaluan. Aku selalu gak pernah nurut apa yang dia mau. Aku terlalu acuh dalam menanggapi itu, dan aku cuma bisa minta maaf. Ada hal yang harus disadari, ternyata tuh kita jangan sampai larut. Ya sih, yang seperti aku bilang tadi kan. Ya nggak apa-apa, ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Namun coba sih direnungi kembali bahwasanya apapun masalah yang sedang kita hadapi, pasti itu semuanya berlalu. Dulu aku juga pernah bahagia, dan aku melewati masa-masa bahagia itu dan berganti dengan masa sedih. Dulu aku juga pernah sedih dan melewati masa-masa sedih itu, lalu berganti ke fase bahagia. Ternyata kesedihan ataupun kebahagiaan itu hanya sementara. Walaupun yang paling membekas itu kesedihan itu sendiri sih. Dan apapun yang dirasakan, jangan sampai dipendam sih. Ya limpahkan aja ke hal yang kita suka. Ya kalau mau, bahkan kalau mau nangis seperti itu ya lakuin aja gitu. Cuman jangan lupa cari tempat yang sekiranya aman gitu, biar gak malu. Ya kalau misalnya ada hal lain kayak untuk mengobati itu dengan cara main game, baca buku, nulis, dengerin musik, olahraga, itu justru lebih baik. Dan percayalah, mengekspresikan kesedihan itu gak apa-apa, itu wajar. Karena daripada hal itu dipendam lalu mengakar dan menjadi sesak, itu gak enak. Jangan jahat sama diri sendiri ya. Oke, mungkin itu aja sih di video ku ini.
Semoga bagi kalian yang ngerasa punya luka yang sama, semoga kita sama-sama bahagia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, aku dari Litani Amerika dan terima kasih.